investasi. Yeah, it's time to grow your dough. Let's start with it. Let's make our money flow. Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di channel kita hari ini. Kali ini kita bakal bahas tentang salah satu tokoh legendaris di dunia investasi ya. Di dunia investasi siapa sih yang nggak kenal dengan Warren Buffett? Tapi kali ini kita bukan nge-spill Warren Buffett. Kita akan ulas tentang gurunya dari Warren Buffett itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Benjamin Graham. Kalau kalian baru nongkrong di sini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video seru lainnya dari channel Saham Otodidak. Jadi ceritanya Warren Buffett sejak usia 19 tahun tuh udah jadi fans boynya Benjamin Graham. Menurut Buffett, salah satu buku Graham, The Intelligent Investor, itu lebih berharga dari seluruh saham yang ia punya. Apa benar gitu ya? Buffett bilang investasi sukses panjang hidup itu nggak butuh IQ yang tinggi atau pengetahuan bisnis yang super. Yang dibutuhin itu cuma kerangka berpikir yang jelas dan kemampuan mengontrol emosi. Tapi ya sebenarnya itu balik lagi. Emosi itu kita sendiri yang harus kendalikan ya guys. Buku Graham ini menurut Buffett ngebantu banget dalam membangun kerangka berpikir yang tepat buat kamu ngambil keputusan investasi. Kita harus bisa tetap rasional meskipun pasar lagi kacau balau. Mungkin dulu waktu Buffett kan ikut di kelasnya si Graham ini ya. Jadi si Graham ini dosennya dia tuh. Mungkin dia pernah bilang gini di kelas, si Graham bilang ke Buffett, "Anak-anak, beli saham itu seperti membeli kucing dalam karung. Kamu nggak akan pernah tahu apa yang kamu dapatkan sampai kamu membuka karungnya. Bisa jadi kamu mendapatkan kucing yang lucu dan manis atau malah ular yang suka menggigit gitu." Buffett yakin kita nggak bakal dapat hasil investasi yang jelek kalau kita bisa terapin semua prinsip yang diajarkan si Graham ini. Tapi ya tentu aja hasil yang bagus itu tergantung juga dari usaha dan kecerdasan yang kita terapin. Bukan cuman usaha keras, tapi kalau bisa kita bikin investor lain tuh cemburu sama portfolio saham kita ya. Jackpot terus gitu. Kalau kamu Buffett-holic mungkin sudah waktunya buat tambah koleksi pengetahuan dari si Benjamin Graham ini. Bagi Buffett, Ben Graham bukan cuma sekedar penulis atau guru, tapi dia itu orang yang sangat mempengaruhi hidupnya. Sebelum Graham, para pengelola keuangan atau para financial engineer gitu, udah kayak gilding-gilding zaman medieval yang lebih banyak ngandelin tahayul dan tebak-tebakan ritual yang aneh gitu. Tapi berkat bukunya yang fenomenal berjudul Security Analyst itu ditulis bareng sama David Dutt, Graham berhasil mengubah dunia ini menjadi profesi yang modern yang sebelumnya itu kayak judi gitu. Nah, ini cara pikirnya si Graham di buku Securities ini menggambarkan lebih terstruktur dan rasional gitu. Nah, ada lagi buku dia yang tadi yang The Intelligent Investor, di mana Graham yang pertama kali menyediakan kerangka emosional dan alat analisis yang penting buat sukses finansial, khususnya buat investor mandiri seperti para pemirsa channel Saham Otodidak ya. Bahkan Jason Jake, seorang jurnalis finansial, saat pertama kali baca buku ini, waktu dia di cap reporter di Forbes Magazine tahun 1987, dia langsung ngerasa ngebonding banget tuh sama apa yang dikatakan Graham bahwa suatu saat atau nanti semua pasar bullish bakal berakhir buruk. Maksud Graham sebenarnya di sini simpel aja. Graham menjelaskan kalau semua lagi naik terus, ada kemungkinan besar suatu saat bakal turun juga. Jadi ketika pasar lagi optimis banget dan semua harga naik terus, ada potensi besar untuk koreksi atau penurunan harga yang cukup signifikan. Pasar keuangan itu kayak roller coaster ya. Kadang lagi naik terus, kadang ada titik turunnya juga. Ini biasanya dipengaruhi sama berbagai hal, baik itu seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, suasana geopolitik seperti sekarang di Rusia dan Ukraina dan Eropa ya. Belum lagi di Israel dan Palestina. Nah, jadi meskipun kita senang lihat investasi itu naik terus, penting juga buat ngelihat ke depan dan siap menghadapi kemungkinan dari perubahan-perubahan pasar. Strategi yang bagus biasanya termasuk cara-cara diversifikasi ya, biar nggak cuma terpaku sama satu jenis investasi gitu. Dan juga manajemen risiko yang baik tentunya ya. Intinya sambil menikmati naiknya pasar, kita harus tetap waspada dan siap untuk badai yang nanti mungkin akan datang. Biar investasi kita itu tahan banting di segala kondisi pasar, bro.
Graham nggak dapat pengetahuan itu dengan mudah, guys. Dia juga pernah mengalami dan merasakan sendiri penderitaan dari kerugian finansial, dan itu dia rasakan selama puluhan tahun. Jadi buat teman-teman yang baru aja ngerasa jatuh, menderita, kalian tuh belum ada apa-apanya sama Benjamin Graham ini. Graham banyak belajar dari sejarah dan psikologi pasar. Dia lahir tuh di London tahun 1894. Terus keluarganya pindah ke New York waktu dia berusia 1 tahun. Memang awalnya mereka hidup mewah di Upper Fifth Avenue, tapi semuanya berubah saat ayahnya Graham itu meninggal di tahun 1903. Di mana ayahnya ini ngejalanin bisnis porselen. Kalau teman-teman, bisnis porselen itu kayak keramik, mangkok Gucci, pokoknya bahan-bahan yang dari porselen lah gitu. Nah, bisnisnya itu tuh bangkrut. Nah, ibunya si Dorothy Gresbom sampai ngerombak rumahnya buat dikos-kosin. Ibunya terus minjem duit buat coba-coba main saham, dan akhirnya malah rungkat pas krisis tahun 1907. Ada momen di mana Graham selalu ingat saat itu betapa memalukannya saat dia harus ngecairin cek yang diminta sama ibunya. Saat itu Graham ditanya sama teller bank ya, mungkin kalau sekarang yang mbak-mbak yang di depan front office itu teller banknya itu, nanya dia ke Graham, apakah Nyonya Dorothy Grosbaum bisa bayar $5? Nah, si Dorothy Grosbaum ini tellernya tadi. Nah, konteksnya di sini tuh udah tahu, si teller ini tuh udah tahu ibunya Graham tuh saldonya tuh udah nggak cukup. Nah, cek tadi kan sama aja kayak pengajuan untuk ambil cash yang nantinya dipotong langsung dari saldo rekening. Ini yang mungkin bikin si Graham jadi grogi ngadepin mbak-mbak teller yang cantik minta cairin cek tapi saldonya nggak sesuai. Tapi hidup itu nggak selamanya apes ya. Ada momen di mana Graham mujurnya lagi datang. Dia dapat beasiswa buat kuliah di Universitas Columbia tempat dia ngajarin si Warren Buffett tadi. Disitulah bakatnya benar-benar bersinar. Dia itu lulus tahun 1914 di mana dia dapat peringkat kedua itu di kelasnya. Nah, waktu semester akhir itu belum selesai kuliah di 3 departemen di Universitas Columbia di Fakultas Inggris, Filsafat, Matematika, minta dia buat gabung masuk ke fakultas sebagai akademisi. Pada saat itu umur dia tuh masih 20 tahun, guys. Coba anak umur 20 tahun sekarang langka banget kan yang pemikirannya dan kemampuannya kayak Graham. Anak zaman sekarang kebanyakan mentingin work life balance. Baru digeber dikit sama bosnya udah kena mental. Alih-alih menjadi akademisi, Graham akhirnya memilih jalan Wall Street. Mulai dari kerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan perdagangan obligasi, terus dia naik kan jadi analis, selanjutnya jadi partner atau mitra dari perusahaan itu, dan akhirnya dia malah bikin perusahaan partnership investasi sendiri. Benjamin Graham tuh memang jago banget dalam soal ngeriset saham ya, sampai detail-detail mikroskopisnya itu dia dia hatam lah. Ceritanya di tahun 1925 itu dia sibuk baca-baca laporan yang kayaknya nggak begitu terkenal dari perusahaan oil pipeline di US, Interstate Commerce Commission gitu. Nah, dari situ dia nemu info keren banget, guys. North Pamlight Co itu yang waktu itu sahamnya kan dijual berapa? $65 per lembar. Nah, ternyata punya setidaknya itu kalau kalau aslinya ya itu $80 per lembar dalam bentuk obligasi berkualitas tinggi kan. Nah, pada saat si Graham itu tahu nilainya segitu, nah Graham langsung nekat tuh dia. Terus paksa intervensi manajemennya buat naikin dividen. Hasilnya, guys, 3 tahun kemudian dia jual sahamnya dengan harga $110 per lembar. Hasil untung lumayan kan. Nah, meskipun sempat kena bencana pas Great Crash tahun 1929 sampai 1932, di mana dia ngalamin kerugian hampir 70%, tapi Graham tetap bertahan dan malah makin maju pas udah setelah pasca bencana itu ya. Dia jago banget memang dari saham-saham murah, dari sisa-sisa kehancuran pasar saham yang dulunya bullish banget. Memang nggak ada catatan sih pasti tentang hasil investasi si Graham ini. Tapi dari tahun 1936 sampai dia pensiun di tahun 1956, perusahaannya itu Graham New Corp berhasil dapetin return seenggaknya itu 14,7% tiap tahunnya. Padahal rata-rata pasar saham pada saat itu cuma 12,2% aja. Ini salah satu track record yang terbaik ya dalam sejarah Wall Street. Nah, dari panjang lebar kisah tadi, kita jadi tahu kalau si Benjamin Graham itu bukan cuma seorang investor biasa. Dia adalah salah satu master dalam analisis fundamental dan strategi investasi jangka panjang. Konsep dasarnya sebenarnya simple tapi powerful banget, guys.
Dia nggak cuma ngelihat saham sebagai angka di layar komputer, tapi dia memandang sebagai sebuah bisnis yang real yang beroperasi di dunia nyata. Dengan kata lain, saham merupakan representasi kepentingan dalam perusahaan yang memiliki aset karyawan, produk, layanan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi bisnis tersebut ya. Nah, mungkin kalau kita sendiri para pemain-pemain pemula ini kalau ngelihat saham itu kan yang mana yang naik, mana yang hijau, mana yang merah, kan kayak gitu ya. Kalau si Graham ini enggak, dia ngelihat berdasarkan penilaian dari aset-aset dari real dari perusahaan itu. Nah, salah satu filosofi utama dari Graham adalah tentang ayunan pasar yang mirip kayak ayunan pendulum ya. Mungkin teman-teman tahu kalau ayunan pendulum itu. Jadi dia ngelihat bahwa pasar itu kayak ayunan yang selalu bergerak antara optimisme yang berlebihan. Nah, optimis yang berlebihan ini yang bikin harga saham terlalu mahal, dan pesimisme yang nggak beralasan. Jadi pesimisme tapi nggak ada alasan yang jelas. Ini yang bikin saham jadi terlalu murah gitu. Nah, daripada kita ikutan terbawa arus emosi pasar, Graham lebih menganjurkan pendekatan kontrarian gitu. Artinya sebaliknya. Artinya investor yang pintar itu harus realistis, guys. Jual saham saat pasar optimis berlebihan dan beli saham dari orang yang pesimis berlebihan. Dan jangan lupa juga buat selalu ngecek hubungan antara harga saham sekarang dengan nilai sebenarnya dari bisnis saham yang waktu itu diwakili. Jadi kamu harus analisis juga. Dan satu hal penting lainnya, Graham membenarkan pendapat bahwa risiko yang nggak bisa dihilangin dari dunia investasi itu ya risiko salah prediksi. Itulah kenapa dia selalu menganjurkan konsep margin of safety, atau jangan pernah bayar terlalu mahal walaupun investasi itu terlihat sangat menarik, ada ijo-ijonya gitu. Dengan begitu kita bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi dari resiko salah prediksi tadi ya. Jadi dia nggak bakalan beli saham yang harganya terlalu mahal dibanding nilai aslinya. Maksudnya dia pengen pastiin sebenarnya kalau harga yang dia bayar tuh sesuai sama apa yang memang sebenarnya bisnis itu beneran segitu nilainya. Contohnya gini deh. Misalnya perusahaan XYZ lah bergerak di bidang teknologi nih. Benjamin Graham sebagai seorang investor yang memegang prinsip kalau saham adalah bagian dari kepemilikan nyata dalam bisnis, akan melakukan analisis untuk menilai apakah saham perusahaan XYZ itu layak untuk dibeli. Graham bakal melihat semua aspek dari bisnis XYZ itu. Dia bakalan periksa tuh yang namanya laporan keuangan perusahaan, seperti laba bersih, arus kas, pertumbuhan pendapatan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, setahun terakhir. Jadi juga bakal mengevaluasi aset fisik perusahaan, mulai dari pabrik, properti, nilai paten atau teknologi yang dimiliki sama perusahaan itu. Nah, setelah menganalisis semua informasi tersebut, Graham akan mencari tahu nilai sebenarnya dari perusahaan XYZ tadi. Misalnya nih, dia mungkin menemukan bahwa berdasarkan semua faktor tersebut, setelah dia kalkulasi, dia hitung nilai intrinsik perusahaan XYZ itu seharusnya cuma sekitar $100 per saham. Sekarang, jika harga saham XYZ di pasar saat ini adalah $80 per saham, Graham mungkin akan melihat ini sebagai peluang yang bagus gitu. Baginya harga $80 per saham itu lebih rendah dari nilai sebenarnya perusahaan XYZ yang tadi dia hitung itu mencapai $100 per saham. Artinya kan ada diskon tuh. Berarti ya saham XYZ ini sedang dijual diskon atau di bawah nilai sebenarnya. Sebaliknya jika harga perusahaan XYZ tadi di pasar saat ini adalah $120 per saham, ya tentu si Graham ini nggak bakalan beli tuh karena dia terlalu mahal. Dia mungkin akan menilai bahwa harga $120 per saham itu udah terlalu tinggi dari nilai sebenarnya yang tadi dianalisis sama dia itu cuman $100 per saham. Nah, dalam situasi ini mungkin Graham tidak akan membeli saham karena menurutnya saham tersebut udah terlalu mahal gitu. Intinya Graham ngajarin kita buat beli saham yang nilainya sesuai sama apa yang sebenarnya bisnis itu punya. Dia nggak mau yang namanya kita bayar tuh mahal-mahal buat sesuatu yang sebenarnya itu nggak sebanding sama apa yang didapat. Karena nilai masa depan dari setiap investasi merupakan fungsi dari harga saat ini. Semakin tinggi harga yang kamu bayar, maka semakin rendah keuntungan yang kamu dapat. Jadi penting banget buat kita sebagai investor tuh untuk menghargai nilai dari bisnis yang kita beli di saham.
Jadi konsep margin of safety ini adalah konsep yang super penting guys di dunia investasi. Ibaratnya si Graham ini bilang nggak peduli sih seberapa hati-hati kita untuk menganalisis risiko kesalahan tuh pasti tetap ada ya. Namanya manusia pasti ada lengah-lengahnya atau celah-celahnya itu pasti ada. Makanya jadi biar bisa ngurangin resiko ini, dia nyaranin para investor tuh buat selalu beli saham dengan harga yang jauh lebih murah dari nilai sebenarnya. Bukan ngikutin ketika, wih lagi ijo-ijo nih, langsung bid ya kan. Di situ konsep itu yang dinamain konsep seperti tadi itu disebut sama si Graham itu margin of safety. Seperti yang kita jelasin tadi ya, misalnya nih nilai intrinsik satu saham itu $100. Graham itu bakal nunggu sampai harganya turun jauh di bawah $100. Bisa jadi pas di harga 70, 80 baru dia beli. Kenapa? Karena dengan begini sama aja dia ngasih perlindungan buat diri dia sendiri kalau ternyata ketika nanti analisis dia salah atau ada gejolak di pasar. Nah, itulah aman, Bos. Intinya konsep margin of safety ini kayak jaminan gitu buat ngurangin resiko besar dari bikin keputusan investasi yang lebih bijaksana. Jadi buat kalian yang mau jadi investor cerdas, prinsip ini tuh wajib banget dipahamin dan diterapin. Jadi teman-teman sekarang udah tahu kan, Graham itu bukan cuma seorang ahli investasi biasa. Dia itu punya filosofi yang ngasih fokus gede banget ke pengembangan diri sebagai seorang investor. Dia ngajarin kita dan orang-orang yang pro di dunia investasi itu berpikir kritis dan melakukan analisis secara independen itu penting banget. Kenapa ini penting? Karena di dunia investasi sering banget kita tergoda untuk ikut-ikutan apa yang lagi tren di pasar atau dengerin aja pendapat para ahli tanpa harus mikir sendiri. Semua orang ngomong saham ini bakal terus naik terus, saham A mau meledak nih, Bitcoin mau to the moon nih. Nggak taunya amsyong. Tapi sebagai investor yang pintar kita nggak boleh cuma ikut-ikutan euforia pasar. Kita mengajarin kita buat tetap berpikir rasional. Lihat nilai sebenarnya dari bisnis itu dan tentu saja jangan bayar terlalu mahal. Graham juga ngebet banget tentang disiplin ketahanan pribadi. Jadi ketika pasar lagi volatil atau ada gejolak, kita tetap bisa tenang dan melakukan keputusan berdasarkan analisis yang matang. Ini beda banget sama orang-orang yang panik dan jual saham. Pas saham lagi turun, dia panik langsung dijual. Nah itu kan bikin kacau tuh. Mending kita bikin keuntungan dari kegilaan pasar ya. Jadi saat orang lagi rame-rame turun, nah waktunya itu kita beli. Nah makanya selain dari analis finansial, aspek-aspek pribadi kayak kemampuan berpikir kritis, analisis independen, disiplin, dan ketahanan mental itu penting banget buat kesuksesan dalam investasi jangka panjang ya. Kita harus bisa ngendalin emosi dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang kita sebagai investor. Jangan ngelihat orang, wih, kaya aja tuh dia, jangan ngutang. Makanya jangan gampang ke suges gitu. Jadi kesuksesan finansial itu sebenarnya yang nentuin ya diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Yang diajarin sama si Graham ini ya benar tadi. Ya mental kita itu harus yang kuat gitu. Nah, dari semua tadi pembahasan kita udah kita ulas bahwa sebenarnya para investor itu ada baiknya mengikuti apa yang diajarkan dari Benjamin Graham ini ya, karena si Warren Buffett sendiri adalah murid dari Benjamin Graham ya. Jadi mungkin dari semua ulasan kita segitu dulu pembahasan dari tentang Benjamin Graham. Mungkin nanti untuk teman-teman yang penasaran untuk konten-konten selanjutnya bisa komen di video di bawah ini ya, apa yang mau kita ulas untuk topik-topik selanjutnya. Mungkin sekian dulu dari pembahasan kita. Terima kasih. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya dari kita. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.